Halo, gimana lur? Konsentrasi masih ada? Film kita hari ini dari Estonia lur, sebuah negara kecil di Eropa Timur lur, yang dikenal dengan negara digital lur. Kenapa? Karena semuanya serba digital di negara itu lur. Mungkin mau pipis saja yang nggak digital di sana ya lur. Film yang akan kita ulas ini nggak ada hubungannya dengan itu lur. Judul film kita kali ini adalah ini lur. Dirilis pada 6 Oktober tahun 2016, film ini menjadi Best Screenplay di ajang Estonian Film and TV Award tahun 2016 lur, dan meraih penghargaan Best Individual Achievement di Lithuanian Film Award tahun 2017 lur. Film ini berdurasi 102 menit dan mendapat rating 5,6 dari IMDb. So, itu keren lur. Dan gak usah berlama-lama, mari lur, bekicotkan. Bekicot. Ma keeruline. Mis tööd sa ennem tegid? Kuhu te mõtlesite minna? Keerulised küsimused. Magavad. Erik. Sebuah mobil terlihat sedang berjalan jauh lur. Sudah 2 hari 2 malam mereka di jalan lur. Di dalam mobil itu adalah sepasang laki bini lur. Mereka menuju sebuah villa di tepi laut untuk berlibur lur. Mereka terlihat dingin sekali, nggak banyak cakap ya lur. Nah, kalau mereka sedang dingin kayak gitu, kenapa mereka libur? Nah, itu inti film ini lur. Dan mari kita kenalan dengan mereka berdua ini lur. Ini dia si bini yang bernama Anna lur, diperankan oleh Myrtle Pohla, dan Anna pun langsung saja ke kamar untuk istirahat, sementara si laki yang bernama Juhan diperankan oleh Prit Voigemas malah langsung ke dapur untuk minum lur. Mereka ini seperti marah-marahan ya lur. Nah, tak lama kemudian Juhan menyusul ke kamar lur. Dia pun langsung berbaring di sebelah Anna, dan Anna hanya tersenyum serta menyapa kecil doang, say hello doang gitu ya lur. Dan dia pun berdiri dan berlalu keluar lur, melihat-lihat isi rumah yang sangat mewah itu lur. Apa yang terjadi dengan mereka berdua ini? Kok dingin begitu? Dan jadi begini ceritanya asal-usul mereka datang ke villa ini lur. Hubungan laki bini ini tengah dalam masa krisis lur. Mereka hampir aja pisah. Teman mereka yang memiliki villa mewah ini peduli dengan mereka ini lur. Dia pun meminta Juhan dan Anna untuk refreshing dan introspeksi diri masing-masing ke sini lur, agar hubungan mereka kembali membaik ya lur. Jadi begitu singkat ceritanya lur. Dan kesimpulannya, mereka datang ke sini untuk mendamaikan diri mereka ya lur, agar hubungan pernikahan mereka membaik lagi. Usai mandi siang itu mereka berangkat ke pantai yang tak jauh dari rumah lur. Itu adalah ide dari Juhan lur. Dan mereka masih terlihat masih dingin banget lur. Menyapa hanya untuk hal-hal penting saja. Mereka pun berenang di pantai ya lur. Boleh apa muka? Tak ada hal romantis bak sepasang laki bini lur, berenang ya berenang aja gitu lur. Tak ada inisiatif untuk romantis baik dari Anna ataupun si Juhan. Mereka berenang seolah-olah seperti orang baru kenal doang lur. Saat mandi itulah mereka pun terkejut melihat ada 2 orang duduk di baju mereka lur. Mereka mengambil barang milik Juhan dan Anna. Maka bergegaslah mereka ke tepi ya lur. Oleh kejadian itulah keributan kecil pun terjadi, di mana Anna menyalahkan Juhan lur, karena yang hilang itu buku diary dan HP si Anna. Nah, Juhan berusaha meminta Anna tenang lur. Namun terdengar sebuah teriakan perempuan berteriak, di mana dia terjatuh lur. Terkejut Juhan dan Anna, siapakah dia? Dan akhirnya Juhan dan Anna bergegas membantu dia lur. Ternyata mereka itu juga sepasang suami istri lur, yang sedang berlibur di sana sama seperti mereka ya lur. Jadi tak hanya mereka yang ada di pantai itu lur. Melihat wanita itu meringis kesakitan, Anna dan Juhan pun membawanya ke rumah untuk diobati lur. Teil on selline vaikus. Usai mereka membantu pasangan itu, terlihat cuaca yang sedang hujan lebat di luar sana lur. Anna dan Juhan yang sedang ingin berdua dan tenang agar bisa memperbaiki hubungan mereka, tentu tak ingin ada orang baru di rumah itu ya lur.
Juhan pun mempersilahkan pasangan itu pergi setelah diobati oleh Anna bininya itu lur. Di tengah hujan pergilah mereka. Sa ei tea, kuidas vereplekk välja saab? Nah, karena kasihan lihat si bini yang kehujanan di luar, Anna dan Juhan pun mengajaknya ke rumah kembali lur, untuk berteduh menunggu hujan selesai ya lur. Perkenalkan lur, pasangan senior ini, si bini bernama Trin dan lakinya bernama Erik lur. Anna dan Juhan melayani mereka dengan baik di rumah itu, memberi mereka baju ganti dan memberi mereka makan. Dan saat makan malam itu, Erik dan Trin menceritakan diri mereka datang dari jauh. Mereka berlibur di sini hanya membawa tenda, tak menyewa villa seperti Anna dan Juhan. Tentu mereka berharap bisa bermalam di sini di tengah hujan yang lebat itu, karena nggak mungkin bermalam di tenda kan lur. Hirm. Jääd ilma millestki. Tegelikult on üks lõputu asjatamine, kõik need piletid ja check-in'id ja planeeringud. Siis me mõtlesime, et teeme proovime minimalistlikult. Sementara itu hujan di luar sana semakin lebat lur. Ditambah lagi suara petirnya lur. Anna dan Juhan berharap pasangan Erik dan Trin segera pergi dari rumah mereka karena mereka ingin tenang berdua lur. Namun karena kondisi di luar yang tak memungkinkan membiarkan mereka pergi keluar kan lur. Kasianlah mereka lur. Paistab, et lootusel olid teised plaanid. Ma lihtsalt lähen pärast tagasi. Erik bertanya kepada Juhan, apakah mereka menyewa villa mewah ini? Sontak Juhan menjawab, tidak lur. Juhan mengaku ini rumah mereka karena Juhan ingin Erik dan Trin merasa bertamu ke rumah ini ya lur. Tak semena-mena di sini lur. Ternyata mendengar pengakuan itu Erik menjadi lega lur, karena kalau disewa mereka kan nggak enak di sini lur. Nah, karena ini milik si Juhan dan si Anna, so mereka pun merasa akan bebas di sini ya lur. Erik koondati siin mõnda aega tagasi. Kõid, ajaviite romaane. Toodab romantilist vana paberit. Nah, hujan yang semakin menjadi-jadi membuat harapan Juhan nyuruh Erik dan Trin pergi pupus lur. Dengan berat hati Juhan dan Anna memberi mereka tumpangan di sini lur, dan berharap Erik dan Trin tak sembarangan karena ini rumah mewah milik teman mereka kan lur. Kalau apa-apa kacau dunia akhirat lur. Insting Juhan benar-benar tajam lur. Semenjak melihat Erik dan Trin di awal tadi yang sok bebas di rumah itu, dia berpikir bahwa itu orang tak punya segan sama sekali. Terbukti ketika Juhan dan Anna sedang di kamar ingin bobok, diganggu dengan suara teriakan Trin yang sedang cikipiu sama Erik di kamar sebelah lur. Mereka benar-benar nggak punya malu dan nggak punya rasa segan lur. Ini rumah orang lo, pikir Juhan. Dia benar-benar tak bisa tidur malam itu karena berisik ya lur. Nah, paginya ketika bangun Juhan berpikir lur, pasangan yang udah tua ke Erik dan Trin kok masih bisa cikipiu hebat, sementara dia dan Anna yang masih muda kok begini. Heranlah dia, ada apa dengan diri mereka lur. Erik dan Trin punya planning hari itu ingin ke pantai lur. Mereka mengajak Juhan dan Anna juga. Namun pagi itu Juhan dan Anna nampak kesal melihat mereka lur. Kenapa pula? Karena baju yang mereka pakai itu adalah baju mereka lur. Seenaknya saja mereka pakai, nggak minjam lur. Namun Juhan dan Anna membiarkan mereka dengan dalih kasihan lur. Kuulge, aga sinna mitu tundi veel aega ju. Me mõtlesime just randa minna. Äkki tulete ka? Akhirnya mereka pun pergi ke pantai ya lur. Namun di tepi pantai itu Anna yang datang belakangan membuka semua kostumnya lur. Otomatis itu membuat mata Erik langsung tertuju ke Anna yang super bening ya lur. Tentu saja Juhan sangat cemburu melihat Erik memandang bininya seperti itu lur. Namun dia hanya diam, tak bisa menegur, toh si Anna duluan yang ngasihnya ya lur. Ketika Erik dan Trin pergi mandi ke pantai, Juhan sempat menegur si Anna untuk sopan di hadapan Erik. Namun Anna menjawab santai lur, kalau Juhan nggak mau dia seperti itu, harusnya Juhan mengusir mereka katanya lur. Juhan pun terdiam ya lur. Minu arust on nad haledad. Ei tunnegi neid. Mis sa neist arvad?
Mereka pun kembali ke rumah siang itu lur dan kembali makan bareng berempat. Nah, Ana yang awalnya ingin Erik dan Trin pergi dari rumah mulai merasa nyaman bersama mereka lur. Trin menceritakan pengalamannya menghadapi sikap si Erik dan cerita bagaimana ganasnya Erik tadi malam. Itu membuat lucu bagi mereka, namun tidak bagi Juhan yang tersinggung lur. Dia merasa terpojokan. Dia pun pergi. Juhan marah-marah di WC saking kesalnya ya lur. mõtlen tõsiselt, et mida see tähendab. Erik mulai terlihat sangat bebas di rumah itu lur. Dia memakai barang sesukanya di rumah. Ditambah lagi cara Erik melihat Ana yang membuat Juhan kembali cemburu lur. Dan Ana malah seperti mau saja dekat dengan Erik ini. Niat awal Juhan ke rumah itu mulai berubah lur. Awalnya ingin memperbaiki hubungan malah berubah menjadi bagaimana cara ngusir Erik dan Trin. Buruknya lagi hubungan Juhan dan Ana bukannya membaik sekarang lur, malah menjadi-jadi tambah buruknya lur. Saat mereka kembali main ke pantai, Juhan kembali dibuat tercengang oleh kelakuan Erik. Tak kala dia melihat Erik pergi berjalan berdua sama si Ana bininya itu lur, dia benar-benar dibakar api cemburu. Erik ini seperti tak tahu diri, pikir Juhan lur. Dah dikasih naik bau maunya minta naik kepala pula katanya lur. Emang gak punya malu nih orang, pikir si Juhan ya lur. Yang membuat amarah makin membesar di kepala Juhan ketika dia lihat habis jalan Erik dan Ana istrinya mandi bareng pula di laut lur. Tak ada Ana izin kepadanya. Nah, usai mandi diam-diam Erik pun mendekati Ana yang tengah ngeringin rambut. Ana pun nampak takut. Erik ada di belakangnya lur. Erik pun berlalu pergi ya lur. Si Juhan merasa banget terasingkan di antara mereka berempat lur. Kok semakin nggak dihargai gitu, pikirnya lur. Tapi Trin istri Erik melihat kecemburuan yang besar di dalam tubuh Juhan itu lur. Dan dia pun mendekati Juhan. Kemudian Trin ngajaknya pergi jalan-jalan keliling pantai ya lur. Malam itu di rumah Juhan semakin kesal lagi lur. Si Trin memotong rumput tanpa izin dia. Ini kan rumah orang, dia cuma minjam. Kalau ada apa-apa habis dia ya lur. Dia pun memintanya berhenti di situ lur. Sementara itu di rumah Erik asik berduaan cerita sama bininya Juhan si Ana itu ya lur. Tentulah cemburu berat Juhan dibuatnya lur. Juhan memanggil Erik ke belakang. Mereka berbicara empat mata. Juhan memperingati si Erik akan semua tindakan dia dan Trin. Juhan juga meminta Erik tak terlalu bebas di rumah ini. Dia mengancam mengusir Erik dan Trin. Ma tean, sa tegeled kinnisvaraga. jah. nii et sa oled otsustanud, et sa tahad kinnisvaramakler olla? nii et sa ei taha kinnisvaramakler olla? Tean ikka. Esok hari Juhan mengajak Ana naik kapal berdua lur. Disitulah Juhan mengatakan dia mau ngusir Erik dan Trin. Dan Ana menolaknya lur. Kehadiran mereka membuat suasana hidup, pikir Ana lur. Malamnya Juhan melihat Trin sedang sendirian di dapur lur. Dia pun mendekatinya. Dia mengajaknya ngobrol. Terlihat Trin sedang murung, sepertinya dia ada masalah dengan Erik. Ini hanyalah trik si Trin doang lur agar nggak diusir ya lur. see, et meil on Annaga avatud suhe, see ei tähenda automaatselt, et meie peaksime sinuga. Mis sa arvad minust? Dia dan Erik sangatlah cerdik orangnya lur. Mereka ngobrol panjang malam itu. Namun tiba-tiba datang pula si Ana lur. Dia terlihat cemburu melihat si Trin berdua dengan Juhan. Dia melihat Juhan itu sengaja membalasnya dengan mendekati si Trin. Dengan pengertian Trin pun pergi dan dia menuju kamar lur. Ketika berdua, Ana dan Juhan pun langsung ribut. Dan Juhan pun hanya diam melihat Ana ngamuk-ngamuk malam itu ya lur. Yang lebih parahnya lagi lur, ketika lagi makan malam Juhan ingin berdua sama si Ana lur. Namun Trin datang. Dan kemudian datang pula si Erik. Muaklah Juhan ya lur. Dia benar-benar merasa terganggu banget lur. Mau ngusir gimana cara ngomongnya, pikir Juhan lur. Dia pun pergi keluar rumah menenangkan dirinya lur. Nah, tak lama kemudian menyusullah si Trin keluar lur. Ana pun melihat Trin menyusul suaminya keluar lur. Namun dia biarkan saja. Dia melanjutkan makannya ditemani si Erik.
Nah, di luar itu, Trin membuka kostumnya dan langsung saja dia ngecikipi Juhan, lur. Dan Juhan nggak kuasa nolak, namun Juhan tersadar ketika sedang gelut, lur. Ini bukanlah dirinya, katanya, lur. Dia seperti merasa dihipnotis sama si Trin. Dia menghentikan semuanya, lur, dan pergi masuk rumah. Maka nyusullah Trin mau juga masuk ke rumah, ya, lur. Karena Trin malu digituin sama Juhan, Erik jadi pelampiasannya, lur. Dan tiba-tiba saja dia marah-marah ke Erik, dan Erik terlihat bodoh dimarahin bininya di depan Juhan dan Ana, ya, lur. Dan suasana semakin kacau ketika Trin melakukan kekerasan dengan nusuk bahu lakinya si Erik itu dengan garpu, lur. Ternyata Trin juga cemburu melihat Erik dekat dengan Ana selama ini. Dia nahan selama ini, lur. Makanya dia ngamuk besar, lur. Inilah muara dari semua itu, lur. Malam itu menjadi sangat kacau balau, lur. Ketika Erik ingin menghajar Trin bininya itu, si Ana langsung ngomong, lur, jangan buat kekacauan di rumah ini, Erik. Ini bukan rumah kami. Ketahuanlah bohong mereka, ya, lur. Mendengar itu, Erik pun makin naik pitam, lur. Dia pun mengejar Juhan dan Ana dengan membawa garpu tadi, lur. Erik benar-benar ngamuk, lur. Mereka bersembunyi di dalam kamar. Erik, pane muka lah. Dan tengah malam Erik menjadi-jadi, dia naik ke atap ingin memecahkan kaca, lur, untuk ngejar Juhan dan Ana. Entah bagaimana kabar istrinya si Trin di luar itu, mereka nggak tahu, ya, lur. Juhan dan Ana mengamankan diri mereka di kamar hingga esok pagi, lur. Dan besoknya mereka keluar kamar dengan pistol di tangan Juhan untuk jaga-jaga, ya, lur. Ternyata Erik dan Trin sudah pergi dari rumah pagi itu, lur. Dan parahnya lagi, Juhan dan Trin telah mengambil semua barang-barang berharga, lur. Erik dan Trin melakukan drama selama ini ternyata untuk nyuri di rumah mewah itu, ya, lur. Karena mereka mau masuk pasakan nggak bisa, itu rumah mewah dengan keamanan tingkat tinggi, lur. So, caranya masuk ya seperti ini, lur. Akhirnya Juhan dan Ana pun berkemas sesegera mungkin untuk pergi dari rumah itu. Mediasi yang sangat kacau di tempat itu untuk pernikahan mereka, ya, lur. Juhan pun membawa Ana ke tepi pantai yang sangat ramai, lur. Mereka trauma di pantai yang sepi. Disitulah Ana dan Juhan akhirnya berdamai, lur. Mereka menyadari kalau mereka akan kuat jika bersama, ya, lur. Mereka pun kembali bahagia. Film ini pun akhirnya apa, lur? Tamat, lur. Sekian dan terima kasih, lur. Film yang pencahayaannya sangat lembut ini dan pemilihan warna yang sangat ringan di mata membuat film ini enak untuk ditonton, lur. Padahal genre film ini bukanlah roman, lur. Ini adalah film drama thriller, ya, lur. So, agak sedikit jomplang antara cerita film ini dengan pemilihan warnanya, lur. Mirter Pohla yang memerankan Ana, gue nggak kenal sama sekali dengan dia, lur. Dan gue nggak pernah nonton film-film yang dibintanginya. Baru kali ini gue nonton, lur. Dan aktingnya nggak terlalu menarik bagi gue, lur. Datar-datar aja, entah karena emang karakternya begitu, so membuat gue kurang tertarik. Dan menurut gue juga kurang maksimal, ya, lur. Beda dengan Prit Volgemas yang memerankan Juhan, gue pikir dia cukup apik dengan penampilannya sebagai Juhan. Aktingnya menarik banget, lur. Kalau awal pertama kalian nonton film ini, gue yakin kalian akan bingung karena film ini banyak memainkan cerita rahasia yang dibongkar di tengah cerita, lur. Secara perlahan sulit untuk dimengerti, ya, lur. Seperti Erik dan Trin, kita paham siapa mereka pas di ending, lur. Ternyata tujuan mereka mencuri datang ke sana dan mereka memainkan drama untuk bisa ke rumah itu, ya, lur. So kalian harus nonton alurnya dulu sebelum nonton full film ini, lur. Pesan film ini simple, lur. Kita terkadang harus melakukan sesuatu yang sedikit ekstrim untuk mengerti makna yang akan kita capai. Seperti Juhan dan Ana, mereka harus mengalami hal mengerikan untuk mengerti bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain, lur. Oke, lur, saatnya gue ciao.